jangan dipukul, nanti bisa menjadi mati. Karena kita sudah berkumpul, mari kita buka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Maka syafaat beliau yang kita harapkan di akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, izinkan saya untuk membacakan susunan acara hari ini. Kegiatan pengibasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik pada Kompel Bijak Berilmu 14 SDN 14 Bengkulu Selatan, Selasa 1 Oktober 2024. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin diharapkan untuk berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Baiklah, kita masuk yang ketiga, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kabarudin. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kepala sekolah, bapak-bapak, ibu-ibu dan ibu yang saya hormati, kerasnya kita sama-sama belajar pada sentana. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini selalu diberi rahmat dan perlindungan. Amin. Kita mulai saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma alana fi syakratil maut wan najata minal afwa indal hisab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dengan segala kerendahan hati kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu atas rahmat dan hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami agar kami senantiasa menjadi hamba-Mu yang pandai mensyukuri nikmat-nikmat-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan karunia-Mu telah Engkau anugerahkan nikmat kepada kami, kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pengimasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dalam kurikulum merdeka, tunggal dan praktik baik pada hari ini. Tunjuklah kepada kami jalan sifat-sifat yang terpuji, dan tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, acara selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SDN 14 Bengkulu Selatan kepada Ibu Kustin Ernawati SPD. Kami persilakan. Bu Yanti, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi pembawa acara ada pantun, Ibu jemur pantun. Kalau Ibu ini nanti bilang cakep ya, jangan ketinggalan cakepnya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam, nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Ketua Kombel SD Negeri 14 Bengkulu Selatan, Komunitas Belajar Bijak Bengkulu 14. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta seluruh staf dan keluarga besar SD Negeri Bengkulu Selatan, Negeri 14 Bengkulu Selatan yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini 1 Oktober 2024 kita kembali diberi nikmat sehat, kembali dapat berkumpul dalam rangka kegiatan rutin kita meningkatkan SDM Bapak Ibu Dewan Guru di SD Negeri 14 Bengkulu Selatan dalam kegiatan komunitas belajar. Salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Junjungan. Kembali yang dituakan di sekolah, perangi ya rasa kebersamaan kita dan semangat kita untuk mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini dengan tetap semangat. Mari kita buka kegiatan kombel kita, Komunitas Belajar Bijak Berilmu 14 Bengkulu Selatan hari ini kita buka, dan insya Allah nanti setelah pulang dari kegiatan ini kita akan mendapatkan nilai-nilai positif yang pastinya akan kita implementasikan di sekolah kita. Baik Bapak Ibu Dewan Guru, hanya itu saja program tersendiri dan nantinya akan kita sambungkan setelah kegiatan penyampaian dari Ibu Ketua Kombel kita. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, tetap ikuti kegiatan ini, dan insya Allah kita selalu sehat dan akan selalu sharing berbagi untuk kegiatan bersama. Baik, hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ketua Kombel kita, yaitu Ibu Eprianti, SPD SD MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama siaplah pergi beli ikan dan juga roti. Mari bersama saling berbagi demi pendidikan yang lebih berarti. Bakwan dibuat dengan terigu, tapi
Tapi ternyata malah kurang bahan. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu berharap bisa memberi pencerahan. Baik Bapak Ibu, Rabi Sadri wa Yasri Amri Wahrul Uqdat Min Lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu ya rasuluh ya nabiyya ba'da. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 14 Bengkulu Selatan, yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu seluruh dan staf SD Negeri 14 Bengkulu Selatan. Pertama, mari senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana berkalimpah rahmat dan karunia-Nya juala. Maka di pagi hari menjelang siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangkaian kegiatan penimbasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang nantinya tercakup dengan implementasi kurikulum merdeka, komunitas belajar, dan praktik baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah beserta dengan tim Kombel SD Negeri 14 Bengkulu Selatan yang mana pada hari ini telah memberikan izin, telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil pembelajaran yang telah saya dapat pada tanggal 24 sampai 25 September 2024 di SMP Negeri 9 Bengkulu Selatan. Dan nantinya juga saya mohon maaf di dalam penyampaian ini nanti. Berdirinya saya di sini bukan berarti saya sudah mengerti dan bisa atau paham semuanya itu, akan tetapi pada kesempatan ini mari kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan pada hari ini akan memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sudah fokus Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan ini? Fokus. Sudah capek Bapak dan Ibu? Belum. Masih tetap semangat? Alhamdulillah. Baik, kita tepuk dulu Bapak Ibu. Mulai kegiatan kita melakukan kesepakatan kelas terlebih dahulu. Di antara kesepakatan ini ada yang pertama, sepakat tidak Bapak Ibu hadir tepat waktu. Yang kedua, fokus dan berpartisipasi. Bapak dan Ibu, kalau berbicara mengenai kurikulum merdeka, saya kira Bapak dan Ibu itu bukan hal yang aneh lagi. Karena mengapa? Kurikulum merdeka ini sudah dicanangkan lama. Dan untuk sekolah kita, kurikulum merdeka tahun yang lalu juga sudah dilaksanakan. Dan pelaksanaan kurikulum merdeka kalau di sekolah kita tahun ini, tahun yang kedua, sudah berlaku untuk semua kelas. Ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, kita akan bermain dulu. Jika pernyataan benar nanti tepuk tangan, jika pernyataan salah tepuk kaki di lantai. Nah, ya. Kita jawab permainan ya Bapak Ibu. Yang pertama, satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap atau mahir.
Silakan tepuk tangannya atau tepuk kaki kalau salah. Silakan Bapak dan Ibu. Saya mau lihat tangannya tidak bertepuk, kakinya tidak mentak. Jadi bagaimana? Tepuk kaki. Ya. Baik Bapak Ibu, kita buka jawabannya tidak. Betul. Betul Pak Galang? Iya. Jadi tidak, satuan pendidikan menerapkan sesuai kesiapan bertahap atau serentak dan mengidentifikasi tahap kesiapannya. Jadi untuk kurikulum merdeka ini Bapak dan Ibu sesuai dengan Permendikbud ini nomor 12 tahun 2024. Dan pada Permendikbud nomor 12 tahun 2024 ini terdapat juga banyak perbedaan pendapat, miskonsepsi. Di antaranya yaitu tentang pembelajaran bahasa Inggris, yang mana di Permen nomor 12 ini bahasa Inggris ini sudah berlaku hanya untuk mulai dari kelas 3 saja. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk kelas 1 dan 2 jika sekolah mau melaksanakan boleh, tidak apa-apa. Bisa dimasukkan juga di dalam pembelajaran misalnya muatan lokal. Sekarang berikutnya, menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2024, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh kepala sekolah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Jawabannya betina. Ya, jawabannya iya. Kurikulum ditetapkan oleh kepala sekolah, oleh satuan pendidikan, oleh sekolah yang bersangkutan. Jadi dalam hal ini pengawas tetap berperan. Peran pengawas adalah sebagai fasilitator, dia memfasilitasi. Kemudian pengawas tetap melakukan supervisi. Pengawas bisa membantu jalannya pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah. Tapi pengawas tidak berhak untuk menyusun tentang kurikulum. Lalu format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Apakah benar? Bagaimana Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran selama ini? Pemahaman Bapak dan Ibu? Saya akan memberikan pertanyaannya kepada salah satunya. Bagaimana menurut Ibu Nova? Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Apakah harus seragam? Tidak. Mengapa alasannya, Bu? Mengapa tidak perlu seragam? Iya, Ibu Novi? Iya, bisa disesuaikan dengan keadaan sekolah masing-masing. Disesuaikan dengan kebutuhan, ya. Jadi kurikulum satuan pendidikan tidak perlu seragam. Jadi disesuaikan dengan karakteristik sekolah masing-masing, karena setiap sekolah itu berbeda-beda, visi-misinya berbeda, pengorganisasian berbeda, perencanaannya juga berbeda, termasuk dengan pembiayaan sekolah juga berbeda-beda, tidak sama. Kemudian berikut, kurikulum satuan pendidikan perlu direvisi 4-5 tahun sekali. Apakah benar? Salah. Berapa tahun sekali Pak kurikulum harus dirubah, direvisi? 1 tahun. Adakah pendapat Bapak Ibu yang lain? Ibu Lia? Berapa tahun kurikulum bisa direvisi? 1 tahun sekali. Buka-buka? Iya, tidak. Kurikulum satuan pendidikan itu bisa direvisi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi aktual satuan pendidikan. Jadi kalau dalam 1 tahun itu mungkin ada yang harus diganti, bisa diganti.
Setiap satuan pendidikan wajib menyusun modul ajarnya sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Apakah harus tebal? Enggak. Tipis, Bu. Hanya beberapa lembar. Sedang-sedang saja. Tidak ya. Modul ajar tidak wajib dibuat sendiri dan tidak harus tebal. Modul ajar kita bisa ATM, bisa kita adopsi. Akan tetapi seperti itu tadi disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah kita. Asesmen itu digunakan pada awal peserta didik. Bagaimana Ibu Ani, guru kelas 1? Satu lagi, Ibu Tuti, bagaimana asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik? Apakah benar? Benar? Iya. Sebagai seorang pendidik, kita perlu melakukan asesmen awal. Mengapa kita perlu melakukan asesmen awal? Supaya kita bisa menempatkan posisi anak, mengetahui kebutuhan anak. Karena setiap anak itu unik, memiliki karakteristik masing-masing, berbeda-beda. Ibu Desma ini luar biasa di dalam kelasnya. Anaknya sungguh unik sekali. Ada satu orang anak yang sangat unik. Itu membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Inilah manfaat dari asesmen tadi. Salah satu asesmen yang sangat kita perlukan. Kemudian, apakah benar pembagian peserta didik ke dalam gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik? Bisa mengerti ini Bapak Ibu? Visual apa Bapak dan Ibu? Visual melihat, auditori mendengar, kinestetik gerak. Nah, ini terkait dengan pembelajaran terdiferensiasi, sehingga anak ini kalau dikelompokkan ada anak yang memudah memahami pelajaran itu dengan melihat, jadi melihat gambar, maka otomatis guru harus menyediakan media, kemudian media tayang, video. Nah, ada juga anak yang kemampuannya hanya mendengar, dia tidak melihat. Ada anak yang suka mendengar. Jadi bermacam-macam, tidak ada yang sama. Nah, akan tetapi itu semua tergantung dengan bagaimana strategi guru di dalam melakukan pembelajaran sehingga pembelajaran itu dapat terlaksana dengan baik, anak menjadi senang, guru pun menjadi riang. Jadi suasana kelasnya tidak kaku. Jadi setiap hari Bapak dan Ibu ingin cepat-cepat berjumpa dengan anaknya. Tapi kalau gurunya saja sudah tidak senang, bagaimana mau anaknya mau riang dengan guru? Gimana? Udah bertemu tiap hari. Nah, contoh Ibu Desma ya, karena Ibu Desma ini dengan anak itu suka sekali, tiap hari anak itu datang terus sampai pulang saja tidak mau lepas dengan Ibu Desma, masih terus bergandengan dengan Ibu Desma. Lalu hasil dari proyek penguatan profil Pancasila, apakah perlu dipamerkan hasil karya peserta didik? Tidak, kata Ibu. Hasil P5 bukan untuk dipentaskan, tapi P5 itu adalah untuk penguatan karakter anak. Bapak dan Ibu masih ingat dimensi profil pelajar Pancasila? Masih ingat Bapak dan Ibu? 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkegiatan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Ini mengenai standar penilaian pendidikan kita. Kemudian Bapak dan Ibu, kurikulum ini dirancang dengan prinsip ada 3: fleksibel, fokus pada muatan esensial, kemudian pengembangan karakter. Adalah
SD di Kota P, Bu Isi dan para pengawas di Kota P bersepakat bahwa asesmen sumatif Kota Madya P harus dilaksanakan secara serentak pada jadwal yang telah ditetapkan bersama. Bagaimana yang Bapak Ibu rasakan? Apakah masih kita membuat soal di satu tempat? Ibu Tuti? Tidak lagi. Jadi di antara perbedaan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Jadi pada kurikulum Merdeka ini tidak lagi kita membuat soal serentak. Kalau dulu kita buat soal serentak yang kita laksanakan pada kegiatan KKG. Kalau menurut Bapak dan Ibu, di dalam kita membuat modul ajar, apa yang penting ada dalam perencanaan pembelajaran? Apa Bapak dan Ibu? Baik, ya, baik Ibu Novi. Ada tujuan pembelajaran. Nah, ini Permendikbud tadi yang nomor 12. Ini yang untuk kita sekolah dasar Bapak dan Ibu. Yang miskonsepsi tadi yang saya katakan tadi adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini dimulai dari kelas 3. Ini Bapak dan Ibu, pada Permendikbud nomor 12 sudah diatur muatan jam kita, alokasi waktu per tahun. Untuk agama 108, untuk P5-nya 36. Jadi total satu tahunnya 144 jam. Untuk yang 2 JP itu adalah yang P5-nya 2 JP itu adalah untuk bahasa Indonesia. Kalau pendidikan agama Islam 1 JP, kalau untuk bahasa Indonesia 2 JP. Ini kelas 3 sampai kelas 5 ya Bapak Ibu per fase. Nah, pada Permendikbud nomor 12 tadi ada peran koordinasi dan supervisi di sini. Jadi pengawas sekolah atau penilik itu memastikan bahwa di dalam penyusunan kurikulum tadi melibatkan warga satuan, seluruh warga yang ada di dalam sekolah. Nah, dengan adanya kurikulum, maka dapat dilakukan proses evaluasi pada akhirnya. Apa saja yang masih perlu didalami lebih lanjut terkait dengan materi ini bagi Bapak dan Ibu di dalam melaksanakan pembelajaran? Ya, silakan Bapak dan Ibu. Apa saja hal-hal yang masih perlu didalami lebih lanjut terkait dengan yang sudah saya sampaikan tadi berkaitan dengan kurikulum Merdeka? Saya mohon Bapak dan Ibu silakan menuliskannya di kertas sticky note yang akan saya bagikan dan nanti mohon ditempel. Ya, kita istirahat dulu. Jangan bersentuhan saja Bapak dan Ibu. Mundur dikit. Bapak dan Ibu, kalau mendengar kata asesmen tentu saja tidak asing lagi dengan Bapak dan Ibu semuanya. Tadi kita sudah mendengar kata asesmen awal. Nah, tahapan yang perlu kita ketahui yaitu
di dalam implementasi kurikulum adalah tahapan perancangan alur tujuan pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran. Nah, untuk Bapak dan Ibu saat ini, Bapak dan Ibu sudah berada di level yang mana saat ini? Bapak Ibu sudah tahu apa disebut CP? Peraturan nomor berapa Bapak dan Ibu tentang CP? Tentang capaian pembelajaran. Sudah buka capaian pembelajaran Bapak dan Ibu? Dari modul. Dengan lampiran 2 dari Permendikbud tadi tentang capaian pembelajaran. Permendikbud nomor 032 tentang capaian pembelajaran anak usia dini jenjang pendidikan dasar menengah pada kurikulum Merdeka. Nah, ini Bapak dan Ibu yang perlu diketahui. Mungkin ini saya ini kurikulum Merdeka peserta didik wajib naik kelas. Nah, bagaimana Bapak dan Ibu? Saya mohon siapa yang bisa memberikan pendapatnya dulu. Di kurikulum penilaian dalam pelajaran itu bisa termotivasi dengan anak yang lebih cepat belajar. Jadi mungkin bisa kita lakukan yaitu dengan cara tutor sebaya. Jadi misalnya kalau kita memberikan soal 10, kalau anak yang pintar beberapa menit dia sudah selesai, sementara yang kurang tadi belum. Anak yang pintar tadi untuk mengantisipasi supaya dia tidak ribut, jadikanlah dia tutor sebaya bagi temannya. Nah, itu tadi pengelompokannya tadi berdasarkan gaya belajar tadi yang visual, auditori dan kinestetik tadi. Memang kalau ini kita berbicara Bapak Ibu kalau P5 terkait dengan lintas disiplin ilmu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita lanjutkan dengan belajar mandiri di PMM. Nah Bapak dan Ibu, belajar di PMM tentu saja kita harus menggunakan akun ID kita masing-masing. Nah untuk itu Bapak dan Ibu harus mengaktifkan akun ID-nya supaya bisa membuka pembelajaran di PMM. Nah, ini adalah salah satu sarana pada saat ini untuk kita sebagai guru menggunakan di platform Merdeka. Jadi, untuk menggunakan aplikasi di platform Merdeka, maka kita tentu saja harus menggunakan gawai Android. Belajar di komunitas melalui PMM. Untuk itu Bapak dan Ibu silakan membuka gawainya masing-masing. Kemudian sudah Bapak dan Ibu? Kalau sudah Bapak dan Ibu silakan buka di pengembangan diri. Ya, kemudian menuju komunitas. Menuju komunitas. Lalu buka panduan. Buka panduan. Nah, pada implementasi kurikulum Merdeka tadi kita sudah belajar, di sini akan nampak Bapak dan Ibu panduan optimalisasi komunitas belajar. Kemudian ada buku saku komunitas belajar antar sekolah, komunitas belajar kepala sekolah, buku saku komunitas belajar pengawas sekolah. Nah, belajar mandiri pada PMM melalui komunitas belajar ini bisa kita lakukan dalam kelompok kecil. Kalau sekarang kita belajar seperti ini namanya dalam kelompok besar. Nah, selain dari kelompok besar ini kita bisa belajar melalui kelompok kecil. Mungkin bisa mengelompok per fase, bisa, atau misalnya mau mengelompok per mata pelajaran bisa. Nah, sehingga dengan adanya kelompok-kelompok kecil nanti Bapak dan Ibu bisa memilih topik di sini Bapak dan Ibu. Topiknya banyak sekali ke bawah. Nah, terus banyak. Tinggal Bapak dan Ibu tinggal memilih. Seperti yang sudah saya sampaikan dari
dari awal dulu, dari terdahulu. Nah, dan ibu semuanya, demikian tadi apa yang telah saya sampaikan, mudah-mudahan akan bermanfaat bagi bapak dan ibu semuanya. Dan di dalam saya menyampaikan materi, mungkin ada hal yang tidak berkenan, juga saya melakukan permohonan maaf. Pergi ke hulu melewati sawah, singgah di sawah bertemu sahabat. Sekian dulu dari saya, semoga berkah dan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, acara selanjutnya itu tanya jawab materi kita hari ini. Boleh? Terima kasih Ibu Ani atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya dari penjelasan tadi, panjang lebar yang dijelaskan tentang kurikulum merdeka. Ada satu hal yang masih mengganjal Bu. Itu tentang KKN. Kalau di itu ada istilah KKN kriteria ketuntutan minimal. Nah, sedangkan untuk di kurikulum merdeka ini apakah masih memakai KKN atau ada istilah lain Bu? Begitu. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Novi. Bagus sekali pertanyaannya. Seperti yang kita sama-sama ketahui, kalau pada kurikulum kurikulum 2013 itu ada KKM, kriteria ketuntasan minimal. Nah, kalau pada kurikulum merdeka itu namanya adalah KKTP, Bapak dan Ibu semuanya. KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Pertanyaan, maka terakhirlah acara kita siang hari ini. Maka kita tutup acara kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya sebagai pembawa acara bila ada kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 8 Bengkulu Selatan, yang saya hormati Ibu Efrianti SPD SDMPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf SD Negeri 8 Bengkulu Selatan. Baiklah, izinkan saya membacakan susunan acara kegiatan pengimbasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik di SD Negeri 8 Bengkulu Selatan, Rabu 2 Oktober 2021. 1. Pembukaan. Marilah sebelum membuka acara ini kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
sama-sama berdoa memanjatkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa. Saya yang memimpin, ibu-ibu yang mengikuti. Kita mulai dari Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal kami, para pahlawan kami yang telah gugur dalam perjuangan bangsa Indonesia ini. Ya Allah, ya Tuhanku, dalam pengimbasan persyaratan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, kami minta agar ya Allah, agar bisa memberi hikmat kepada kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ya Rabbi, innahu ya Rabbana wa lakal hamdu. Wa la syukra wa rahmah. Salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Kepala SD Negeri 8 Bengkulu Selatan kepada Ibu Khairani SPD MTPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ibu, mata pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, kita bersama-sama bagaimana kita ingin bentuknya nanti, kita mengikuti dengan baik dan kita mempelajarinya, dan seterusnya kita akan mengikutinya pembelajaran ini, ya, sampai kita terbentuk hari apa yang nanti kita akan membuat. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata saya yang jelek, yang tidak menyenangkan kepada ibu, itu dari saya sendiri. Kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengimbasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu 1. Implementasi kurikulum merdeka, 2. Komunitas belajar, 3. Praktik baik yang akan disampaikan oleh pemateri Ibu Efrianti SPD SD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mama siaplah pergi. Pergi beli ikan juga roti. Mari bersama saling berbagi demi pendidikan yang lebih berarti. Bakwan dibuat dengan terigu, tapi ternyata malah kurang bahan. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu berharap bisa memberikan pencerahan. Nabi Sabri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu Kepala SD Negeri 8 yang saya hormati, Bapak Ibu guru beserta staf SD Negeri 8 yang saya banggakan. Alhamdulillah syukur pada hari ini kita masih dapat berkumpul dan berhadir di ruangan kelas ini, yang mana dalam rangkaian kegiatan pengimbasan penguatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik yang nantinya dengan implementasi kurikulum merdeka, kemudian komunitas belajar dan praktik baik di PMN.
tiada kata hentinya selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang serba canggih dan modern yang kita rasakan pada saat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala SD Negeri 8 beserta Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada saya untuk bisa berhadir dalam rangkaian kegiatan pengimbasan hari ini, hari Rabu 2 Oktober 2024. Kami melaksanakan pengimbasannya di SD Negeri 8 Bengkulu Selatan. Kemudian kami juga melakukan permohonan maaf kepada Bapak Ibu semuanya karena pada hari ini telah mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu semuanya, telah mengganggu waktu mengajar Bapak Ibu dan kegiatan yang lainnya. Untuk itu kepada Ibu Kepala sekalian kami ucapkan terima kasih. Dan Bapak Ibu semuanya, berdirinya saya di sini bukan berarti saya memang sudah paham dan mengerti semuanya. Akan tetapi di sini mari kita sama-sama belajar. Kita sama-sama berkolaborasi. Bagaimana Bapak dan Ibu? Siap untuk bekerja hari ini, berkolaborasi, kita sama-sama belajar? Siap. Fokus Bapak dan Ibu? Fokus? Baik, kalau fokus sekarang kita bermain dulu dengan kefokusan. Tepuk 1. Lagi. Tepuk tangan 1. Tepuk tangan 3. Tepuk 1. Masih bertepuk. Berarti belum fokus. Kata kuncinya adalah tepuk tangan. Ayo Bapak dan Ibu semangat sebelum kita masuk dalam materi. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, baik. Kita akan mulai kegiatan kita dengan materi yang pertama, yaitu tentang kurikulum merdeka. Negeri 14 Bengkulu Selatan. Saat ini saya mengajar di kelas 2. Dan Ibu, terkait dengan kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini, sebelum memulai kegiatan, ada baiknya kita melakukan kesepakatan kelas dahulu. Begitu juga, bagaimana Bapak Ibu, setuju? Setuju. Fokus dan berpartisipasi aktif pada kegiatan. Kemudian terima telepon di luar kelas, menghargai teman yang sedang berbicara, Bapak dan Ibu. Kemudian memberikan pendapat dengan tertib. Itu kira-kira kesepakatan yang akan kita laksanakan pada hari ini. Bapak dan Ibu semuanya, kita akan materi yang pertama tentang kurikulum merdeka. Di SD 8 Bengkulu Selatan, pelaksanaan kurikulum merdeka sudah masuk tahun yang kedua, Bu? Tahun kedua. Kalau tahun yang pertama dulu kelas 1 dengan kelas 4. Di tahun ini semua sudah kurikulum merdeka. Karena di tahun ini semua memang harus melaksanakan. Suka tidak suka, sesuai kebutuhan apa tidak sekolah itu sudah mampu atau belum, maka tahun ini semuanya harus melaksanakan kurikulum merdeka. Serta dan berada di tahap siap atau mahir. Silakan kalau benar tepuk tangan, kalau salah hentakkan kaki. Hentak kaki, tepuk tangan mana Bu? Ayo responnya. Tepuk tangan. Ada yang tak kaki, kita buka jawaban. Tidak, berarti hentak kaki. Tidak Bapak dan Ibu. Satuan pendidikan menerapkan sesuai dengan kesiapannya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah untuk melaksanakan kurikulum merdeka. Ibu
untuk kurikulum ini adalah merupakan sebagai acuan kita untuk melaksanakan kegiatan di sekolah sebagai pedoman. Itulah acuan yang pertama. Tanpa adanya kurikulum kita tidak tahu arah kita kemana. Jadi itulah landasan kita. Nah, ini tadi ya Bapak dan Ibu ditetapkan. Nah, sekarang format kurikulum satu pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Apakah benar pernyataan ini? Tadi Ibu Kepala, Bapak dan Ibu guru yang lain belum memahami nampaknya karena belum tahu kurikulumnya. Bagaimana Ibu Kepala format kurikulum? Apa perlu dibuat seragam? Hentakkan kaki Bu, apa tepuk tangan? Tidak. Hentak kaki? Iya, kurikulum tidak perlu seragam. Ya, tapi disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah. Karena sekolah kita belum tentu sama dengan sekolah yang lain. Karena sekolah kita harus memiliki ciri khas yang unik dibanding dengan sekolah yang lain. Kemudian kurikulum apakah perlu direvisi 4 sampai 5 tahun? Bagaimana? Bapak dan Ibu? Apakah selama itu kurikulum perlu direvisi? Lama. Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu sudah pernah melakukan asesmen awal di awal tahun pembelajaran? Sudah? Bagus sekali Bapak dan Ibu belajar anak. Kemudian untuk mengetahui itu tadi kita melakukan asesmen sehingga kita bisa memposisikan anak dengan pembelajaran terdiferensiasi. Jadi kita bisa mengelompokkan anak mana yang visual, auditory, atau kinestetik. Visual apa Bu? Belajar dengan visual, dengan melihat. Jadi kita bisa menyiapkan media ajar, ya, atau bisa kita layangkan dengan video. Kemudian auditory, mungkin anak kita ada yang suka belajarnya dengan mendengar. Kemudian ada yang suka dengan kinestetik, dengan gerak. Jadi tergantung dengan anak kita masing-masing. Pancasila. Di sini P5-nya sudah berjalan Bapak dan Ibu. P5-nya apa Bapak dan Ibu di semester 1 temanya? Mengambil tema apa Bapak dan Ibu? Gaya hidup berkelanjutan. Semester 2? Di semester 2 membuat apa Bu? Berkebun. Cocok kalau berkebun. Membuat rasin. Bagus. Nah, sekarang terkait dengan itu tadi, apakah P5 itu di akhir proyeknya harus melakukan pameran hasil karya? Bapak dan Ibu sudah mempunyai model proyeknya? Sudah dibuat? Apa acuan Bapak dan Ibu melaksanakan kegiatan P5? Apa landasannya? Dan apa saja aktivitas yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu? Misalnya, kita kan P5 1 minggu itu 7 JP, sehingga anak itu memiliki 6 dimensi tadi, 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. SD Bapak dan Ibu. Ini poin pembaharuan struktur sesuai dengan permen tadi Bapak dan Ibu. Ini aturan dari pemerintah. Jadi kebetulan pada saat ini kita bisa sama-sama berbagi di sini, bisa sama-sama belajar. Jadi info yang belum diterima, ini Bapak dan Ibu poinnya. Ini untuk PAUD, ini SD, ini SMP, dan ini untuk SMA. Kita ambilnya SD, murid dengan potensi kecerdasan istimewa dapat diberikan percepatan belajar. Nah, bahasa Inggris ini dimulai dari kelas ini. Kelas berapa Bapak Ibu? Kelas 3. Tetapi boleh kalau sekolah itu memang mungkin ada guru bahasa Inggrisnya di sekolah itu, mungkin mau menambah jam, atau memang sekolah itu sangat membutuhkan, masukkan saja ke muatan lokal. Boleh. Bahasa Inggris masih masuk di kelas 1-2.
Nah, itulah miskonsepsi kita. Kelas 1 2 tidak ada lagi bahasa Inggris Bapak dan Ibu. Sudah ada di permen ini. Nah, ini permennya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu belum punya, nanti bisa saya share, saya kasih di Bapak. Ini permennya. Silakan nanti Bapak dan Ibu di sini jelas kita cover semua ya untuk peraturan-peraturan apa saja, jumlah jam-jam kita di sini. Oke. Silakan Ibu tempelkan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kalau sudah ditempel. Itu. Baik Bapak dan Ibu masih semangat? Masih semangat Bapak dan Ibu? Ha, tu, hu, tri, hi. Nah, sekarang kita mulai Bapak Ibu. Semangat teacher. 1, ha, tu, hu, tri, hi. Bapak Ibu silakan berdiri dulu. Keluar. Ya, kita nilai dulu ya Bapak Ibu. Sudah siap. Kombel itu dan apa itu sebenarnya kombel? Nah, tadi Bapak dan Ibu mengatakan di sekolah Bapak Ibu sudah ada kombel. Sekarang, apakah ini benar atau salah? Kuis ini. Komunitas belajar merupakan sekelompok guru dan tenaga pendidikan yang berkumpul bersama untuk membahas hal-hal tertentu. Apakah benar atau salah? Jadi kombel itu sekelompok GTK. Belajar bersama, berkolaborasi, memiliki ini Bapak Ibu yang penting. Jadwal rutin mempunyai tujuan yang jelas di dalam melaksanakan kegiatan. Nah, tadi Bapak dan Ibu mengatakan untuk kombel segera lagu dibentuk. Karena jadi walaupun memang belum berjalan, berguyur saja dulu. Jadi tim kombelnya dulu dibentuk, ketua, kemudian penggerak kombel. Walaupun belum dimasukkan ke PNM tadi sambil jalan Bu, karena masih nyatanya sebuah hari kumar tadi Bu, yang penting itu kumar itu. Nah, kemudian saya selalu mengajak, mari Bapak dan Ibu membuat aksi nyata di PNM.
aksi nyata di sana untuk mendapatkan sertifikat. Aksi nyata itu kesalahan kita itulah Bapak dan Ibu. Tidak susah. Kerjakan dulu modulnya, setelah itu baru buat aksi nyata. Ini langsung saja ke seri belajar Bapak dan Ibu. Bapak Ibu semuanya sudah mendownload aplikasi PMM? Di gawainya masing-masing? Sudah. Berarti membuka PMM sudah sering ya Bapak Ibu? Sudah. Apa saja yang sudah Bapak Ibu lakukan di PMM? LHK untuk semester lalu sudah selesai kan yang penguploadan sertifikat, terus pengelolaan kinerja, ada juga tugas tambahan yang tugas piket sudah diupload semua untuk semester 1. Kalau untuk semester 2 ini kami sudah pengisian RHK sampai semester baru mengisi RHK. Terus kalau untuk di PMM kan ada video-video modul pembelajaran itu sesekali pernah terus modul pembelajaran sudah pernah mencoba Kalau aksi nyata? Aksinya kalau untuk saya sendiri Belum. Sini Bu, kita akan menuju ke menu di PMM. Silakan Bapak dan Ibu buka PM-nya masing-masing, membuka gawainya. Bapak dan Ibu. Banyak sekali yang semuanya ini bisa kita buka. Pelatihan mandiri. Di pelatihan mandiri ini ya di PMM. Silakan Bapak dan Ibu buka. Nah, di sini banyak topik Bapak dan Ibu. Ini ada topik di sini. Kemudian di sini ada aksi nyata untuk webinar. Nah, di ajar 8, apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan di pelatihan mandiri? Apa saja yang sudah dilakukan? Sudah ada yang membuat aksi nyata? Oh, ditolak? Dibuat lagi. Sanggah. Atau ini punya saya. Ini sudah ada sertifikat. Bawa? Oke, nah ini bisa dijalankan Bapak dan Ibu. Atau yang belum jelas, kami persilahkan. Kami minta refleksi kepada Bapak Ibu tentang hal apa saja yang telah Bapak Ibu dapat hari ini. Kemudian hal apa saja yang menarik menurut Bapak dan Ibu. Kami mohon untuk 2 refleksi. Yang pertama, kami terima kasih atas ilmunya telah berbagi ke sekolah kami, telah memberikan masukan-masukan untuk kedepannya PMM mengerjakan PMM agar lebih baik lagi. Kami di sini baru belajar, jadi kami mengharapkan apabila kedepannya ada bisa berbagi praktik baik lagi, kami mengharapkan untuk kedepannya untuk lebih bekerja sama lagi, maksudnya memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Ya, itu saja Bu, mungkin Yang luar biasa. Satu lagi, saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin dari saya refleksi tadi hanya menambahkan itu tadi sudah menurut saya sudah lengkap juga tadi dari Ibu Vera tadi. Menambahkan sedikit itu pertama pengalaman saya untuk hari ini saya pertama pengalaman dari Ibu, terima kasih Bu Ebrianti, dan pengetahuan yang selama ini kami tidak tahu hari ini kami bisa tahu seperti tadi dari PMM. Nah di situ termasuk saya sendiri belum paham. Dengan juga dengan tentang apa tadi? P5 tentang P5 modul. Nah di sini kami jujur kami masih banyak yang ATM yang kalau untuk membuat sendiri kami belum ada. Nah masih ATM. Nah untuk itu kami mohon juga sekali lagi kepada Ibu terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan kepada kami, semoga bermanfaat dan SD8 ini juga semakin berkembang dan maju. Mungkin itu saja Bu, ada tambahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ada yang masih mau menambahkan? Cukup?
Mantap, refleksi luar biasa. Terima kasih atas responnya Bapak dan Ibu. Materi tadi ada 3 ya Bapak Ibu. Implementasi kurikulum merdeka, tadi sudah saya kenalkan dengan permen dan sebagainya tadi. 2 inti tadi Bapak dan Ibu harus pegang ya Bapak Ibu. Harus cermati Permendikbudristek tadi nomor 12, pegang. Ambil saja, banyak halamannya, banyak memang tebal Bapak dan Ibu, tapi ambil saja yang penting untuk kita yang kita SD, seperti tabel jam tadi penting gitu kan. Kemudian salinan itu tadi CP tadi ambil juga untuk kita. Walaupun kita modul ajar kita ATM, tapi dalam penyampaian saya ada hal, ada kata kilap janggal yang tidak sesuai dengan Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya dan bisa diaplikasikan ke sekolah kita sekarang ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.